Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan langkah pengerjaan pembuatan aplikasi web berbasis PHP menggunakan teknologi kontainer Docker dengan tipe A. Itu terdiri dari 3 kontainer. Yang pertama itu ada Nginx, kedua ada PHP AVM, dan yang ketiga ada MySQL. Langkah pertama adalah menyiapkan teknologi yang digunakan. Nah, di sini tertera ada 3 kontainer, yaitu yang pertama ada kontainer Nginx, itu sebagai web servernya. Ada filenya juga, ada file default.conf di bawah. Lalu ada PHP VN sebagai pemproses PHP-nya dan dengan file docker file, dan MySQL-nya sebagai database. Jadi setiap service yang dijalankan tuh kontainernya terpisah sesuai dengan konsep service based kontainernya. Nah, jadi pada database itu ada create, delete, index, koneksi, dan update. Nah, itu termasuk ke dalam CRUD nanti yang pada akhirnya. Nah, lalu ada juga file dari Docker Conversion YML. Nah, itu nanti akan kita jalankan pada perintah Docker Conversion-nya untuk menampilkan isi kontainer-kontainernya. Lalu setelah itu kita juga akan mengetikkan Docker PS-nya untuk melihat apakah kontainer tersebut running atau tidak. Sebelum kita menjalankan Docker Compose-nya dan Docker PS-nya, kita harus merunningkan dulu Docker Desktop-nya agar konfigurasinya itu berjalan. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini sedang proses start dan akan dirunningkan Docker Desktop-nya. Setelah Docker Desktop-nya running, maka kita masuk ke VS Code dan kita buka terminalnya. Nah, di sini kita ketik Docker Compose up strip D. Lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di situ tertera kontainer dari ketiga itu, ada kontainer PHP VM, Nginx, dan MySQL itu jalan. Lalu kita ketik Docker PS. Nah, jadi di sini akan tertera 3 kontainer itu running seperti Nginx, MySQL, dan PHP-nya. Selanjutnya kita akan membuat database-nya dengan perintah docker extend it mysql strip u root strip p. Lalu tekan enter dan kita masukkan passwordnya itu root sesuai dengan isi pada file Docker Compose-nya. Setelah itu kita isi database-nya seperti user root db, itu sesuai dengan nama database dari MySQL-nya. Lalu kita buat tabelnya, kita ketik create table user, lalu di bawahnya ID dengan tipe data int dan auto increment. Lalu kita primary key, lalu di bawahnya kita buat nama dengan varchar 100. Lalu
tutup kurung, dan titik koma lalu di-enterkan. Nah, maka database-nya sudah tersimpan. Langkah kedua itu menentukan network dan konektivitas kontainer. Jadi di sini saya membuat satu jaringan Docker agar seluruh kontainer berada di dalam satu network yang sama. Jadi dengan konfigurasi ini, setiap kontainer dapat saling berkomunikasi menggunakan nama service tanpa perlu menentukan IP secara manual. Lalu langkah ketiga itu ada tes konektivitas antar kontainer. Jadi setelah network dibuat, di sini kita akan melakukan pengujian konektivitasnya antar kontainer dengan menggunakan perintah ping. Jadi pengujian ini dilakukan dari kontainer dari NS ke PHP serta dari FVM ke MySQL. Nah, jadi hasil dari ping ini akan berhasil, yang dimana ini akan menunjukkan bahwa seluruh kontainernya telah saling terkoneksi dengan baik. Nah, setelah itu, setelah sudah masuk, kita ketik ping php strip fvm. Nah, di sini terjadi error sedikit, ternyata komennya tidak mendukung. Di sini kita tidak ada ping. Jadi harus mendownload ini dulu dengan perintah apt update apt install -y input tls ping. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses install pingnya selesai, kita akan coba ping dari NS ke PHP VM-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi hasil ping dari NX ke PHP itu saling terkoneksi. Lalu di sini kita akan mencoba tes ping dari PHP VM ke MySQL-nya dengan perintah docker exec -it php VM lalu sh. Nah, di sini kita ketik ping MySQL. Nah, jadi error ini sama seperti yang di atas tadi, pingnya tidak terinstall. Jadi solusinya kita harus menginstal dulu pingnya. Perintahnya sama dengan di atas tadi. Untuk menginstal pingnya itu ada apt update, lalu ada simbol dan double, lalu apt install -y dan input tls-nya. TLS ping. Lalu kita enter dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi ping selesai, kita akan coba ping dari PHP ke MySQL dengan perintah ping MySQL. Nah, lalu kita enter, maka tes ping dari PHP VM ke MySQL itu saling terkoneksi. Di sini juga kita akan coba ngeping INS-nya, maka INS-nya juga terkoneksi ke MySQL-nya maupun ke PHP VM-nya.
Nah, di sini saya akan mencoba ulang Docker Compose API-nya. Ketik enter. Nah, maka tampilnya seperti ini. Jadi ketiga kontainer itu jalan. Ketik juga Docker PS-nya, maka tampilannya akan seperti ini, yang menerangkan bahwa 3 kontainer itu jalan dan berhasil dibuat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan langkah pengerjaan garis besarnya. Jadi sudah saya jelaskan sampai langkah 3. Di sini juga saya akan menjelaskan langkah 4-nya, yaitu mengimpor surkode PHP. Surkode aplikasi web berbasis PHP dimasukkan ke dalam kontainer menggunakan mekanisme volume Docker. Jadi dengan cara ini file PHP-nya tuh dapat diakses oleh PHP VM dan ditampilkan melalui web server NX-nya. Lalu langkah 5, menyiapkan database tadi. Seperti sudah saya terterakan itu, database MySQL-nya itu berjalan di dalam kontainer. Database itu digunakan untuk menyimpan data aplikasi dan diakses oleh FVM, PHP FVM melalui jaringan internal Docker. Jadi database itu tidak diekspor ke host sehingga hanya dapat diakses oleh kontainer aplikasinya. Lalu langkah ke-6 itu ada konfigurasi PHP FVM-nya, yang dimana PHP FVM-nya itu dikonfigurasi agar dapat memproses file PHP dan terhubung ke database MySQL-nya. Jadi ini fungsi dari PHP FVM-nya itu sebagai penghubung antara web server NX dan database-nya. Lalu ada langkah ketujuhnya itu konfigurasi web server NX-nya. Jadi web server NX itu dikonfigurasi agar dapat membaca file PHP dan meneruskan prosesnya ke PHP FVM melalui port yang telah ditentukan. Dengan konfigurasi ini, aplikasi web dapat diakses melalui browser, yang dimana browser itu dengan HTTP localhost dengan portnya itu 8080. Lalu ada menjalankan seluruh kontainernya. Jadi setelah seluruh konfigurasi itu selesai, maka semua kontainer itu dijalankan menggunakan Docker Compose tadi. Lalu statusnya itu diperiksa dengan perintah docker ps untuk memastikan seluruh servisnya itu berjalan dengan normal. Lalu langkah terakhir itu ada pengujian aplikasi melalui browser. Nah, jadi pengujian ini dilakukan dengan menjalankan fitur CROD, yaitu menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data pada database. Jika data itu berhasil diproses dan ditampilkan, maka aplikasi itu dinyatakan berhasil berjalan. Nah, di sini kita akan mencoba pengujian aplikasinya melalui proses pada host. Kita ketik http localhost dengan per 8080, maka tampilan aplikasinya seperti ini. Lalu kita akan mencoba menambah datanya, simpan. Nah, lalu kita akan coba edit, kita ubah nama sebelumnya menjadi nama lain, lalu kita update, dan kita akan coba hapus. Maka datanya yang kita tambah sebelumnya itu bisa kehapus, maka fitur CROD nya itu berhasil kita jalankan. Dengan demikian, aplikasi web PHP ini berhasil dijalankan menggunakan teknologi kontainer Docker dengan tipe A. Nah, jadi setiap server ini berjalan pada kontainer terpisah dan aplikasi dapat diakses melalui browser serta terhubung dengan database secara internal.